Om Swastiastu. Jadi perkenalkan, nama saya Gede Dharma Satyawan, absen 3 dari kelas 12 MIPA 8. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama yaitu ada Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada pemilu tanggal 15 Desember 1955 berhasil memilih anggota DPR dan konstituante atau Dewan Penyusun UUD. Pada tanggal 10 November 1956 konstituante dilantik dengan tugas utama merumuskan UUD yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Namun, karena saat itu terjadi pergolakan di daerah-daerah sampai dengan awal tahun 1957, konstituante belum juga berhasil menyelesaikan tugas merumuskan UUD yang baru. Karena gagalnya konstituante dalam melaksanakan tugasnya, pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959, dalam suatu upacara resmi di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisikan dengan yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Lalu selanjutnya ada pelaksanaan demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno tahun 1966. Disebut demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan kepemimpinan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin merupakan reaksi terhadap demokrasi liberal. Lalu ada pembentukan MPRS. Berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959, Presiden membentuk MPRS berdasarkan UUD 1945. Kedudukan Presiden berada di bawah MPR, tetapi pada kenyataannya MPRS tunduk kepada Presiden. Terlihat dari tindakan Presiden dalam pengangkatan ketua dan wakil ketua MPRS yang dipilih dari pimpinan partai besar. Lalu ada pemilihan umum tahun 1955. Pemilihan umum merupakan salah satu syarat agar sistem pemerintahan yang demokratis berfungsi. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia paling demokratis. Pemilu tahun 1955 ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif. Beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia, khususnya pimpinan Kartosuwiryo. Dalam keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Pemilihan akhirnya pun berlangsung aman. Pemilu ini bertujuan memilih anggota-anggota DPR dan konstituante. Lalu jumlah kursi DPR yang diperebutkan jumlahnya 260, sedangkan kursi konstituante berjumlah 520 atau 2 kali lipatnya dari kursi DPR. Ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Setelah itu ada pembubaran DPR dan pembentukan DPR GR. Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilu 1955 dibubarkan pada tanggal 5 Maret 1960 karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden kemudian mengeluarkan penetapan presiden yang menyatakan bahwa DPR dibubarkan dan sebagai gantinya Presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong. Oleh karena bukan hasil pemilihan umum, semua anggota DPR GR ditunjuk oleh Presiden. Peraturan maupun tata tertib DPR GR ditentukan oleh Presiden. Akibatnya, DPR GR mengikuti kehendak serta kebijakan pemerintah. Tindakan Presiden tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, berdasarkan UUD 1945, Presiden tidak dapat membubarkan DPR.
Lalu ada pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS, lembaga tinggi negara ini diketuai oleh Presiden sendiri. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Pelantikan DPAS dilakukan di Istana Negara pada tanggal 15 Agustus 1959. Lalu ada pembentukan Front Nasional. Front Nasional merupakan sebuah organisasi dan cita-cita yang terkandung dalam massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi UUD 1945. Tujuan pembentukan Front Nasional adalah menyatukan seluruh potensi nasional agar menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Setelah itu ada pembentukan Kabinet Kerja. Pada 9 Juli 1959, Presiden membentuk Kabinet Kerja. Kabinet ini dilantik pada tanggal 10 Juli 1959 dengan programnya yang disebut Tri Program Kabinet Kerja. Isi Tri Program Kabinet Kerja sebagai berikut. Yang pertama, mencukupi kebutuhan sandang pangan, menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara, melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik. Jadi sekian dari materi saya jelaskan. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.